Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aloni Jennifer Ella, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, hari dan tanggal Kamis 10 Juni 2021, dosen pengapu Adi Mursalin SMM. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi pada bab 5, yaitu mengenai manajemen krisis. Krisis manajemen. Krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengalami tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Komponen dari program manajemen krisis manajemen yaitu memiliki 5 komponen. Yang pertama, penghindaran, yang kedua, kesiapan, yang ketiga, analisis akar penyebab, yang keempat, respon, dan yang kelima, resolusi. Di sini saya akan menjelaskan dari kelima komponen yang telah dibacakan tadi. Yang pertama, penghindaran. Jadi komponen penghindaran ini adalah penghindaran dari manajemen krisis, yaitu penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Selanjutnya, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Jadi perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Selanjutnya, analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis ini jelas bagi banyak perusahaan. Selanjutnya, tanggapan respon, yaitu mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan memangku kepentingan publik dan pemerintah. Tindakan yang tepat bergantung pada akar penyebab dan situasi spesifik. Selanjutnya, resolusi. Krisis telenol diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusahaan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan sianida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan dan menyegelnya kembali. Selanjutnya, komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah dua komponen utama dari respons krisis. Karena krisis sering berkembang dengan cepat, informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang. Sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya, penting untuk berkomunikasi secara efektif
dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Krisis terjadi. Mereka biasanya tidak terduga, sering meningkat dengan cepat, dan sering ditandai oleh ketidakpastian tentang penyebabnya dan kemungkinan perkembangannya. Meskipun kejadiannya mungkin sulit diantisipasi dan perkembangannya sulit diprediksi, perusahaan dapat meningkatkan manajemen krisis mereka melalui perencanaan dan persiapan. Selanjutnya, manajemen krisis dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis dan bersiap untuk merespons secara efektif jika ada yang berkembang. Komponen terpenting dari manajemen krisis adalah penghindaran, yaitu mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.